Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hanya atas rahmat dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala semata kita bisa belajar buku tajwid mudah ya, yang dikarang oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Syifauddin SAG dan kawan-kawan waktu masih berada di Lembaga Pendidikan Al-Muslim Surabaya. Ya, ada kawan-kawan Qiraati, ada kawan-kawan dari Tilawati, ya, semua berkumpul di sekolah Al-Muslim sana. Buku ini merupakan kumpulan trik untuk menguasai kaidah ilmu tajwid dengan pemilihan bahasa anak yang amat sederhana agar mudah difahami dan dihafal para siswa dan siswi kita. Dengan desain yang lebih menarik disertai pewarnaan pada isinya, diharapkan lebih mempermudah ustadz dan ustadzah serta siswa-siswi kita dan umat Islam ini untuk mengajarkan tajwid serta mempermudah bagi santri dalam memahami. Dengan teknik membaca secara drill setiap hari sesuai dengan gambaran target pembelajaran Al-Quran pasca jilid. Insya Allah buku ini akan menjadi sarana efektif untuk mengantarkan santri faham dan hafal kaidah ilmu tajwid dengan cepat. Atas berbagai masukan saran para guru, para ustadz, pada edisi perdana buku saku ini diterbitkan, kami mengucapkan jazakumullah khairan kasiro. Semoga upaya serta tasyarruf pemikirannya para ustadz dan para ustadzah, para kiai, ahlu Quran semuanya, wabil khusus keluarga besar Kiai Haji Syekh Muhammad Basori Alwi dari PIK Malang yang sudah menyebar para santri-santri di bumi ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa, ya Allah, anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Dan semoga para santri-santri PIK yang di Malang yang masih eksis sekarang ini diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan perjuangan Yai Basori Alwi. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak manfaat untuk menciptakan generasi-generasi yang tartil Al-Quran, generasi-generasi yang Qurani, yang cinta kepada Al-Quran suci ini. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan sambung dengan pokok bahasan, yaitu hukum mim sukun. Jadi hukum mim sukun itu disingkat dengan HMS, hukum mim sukun. Jadi karena hukumnya itu mim sukun, yang harus dilihat sebelah kanan itu adalah mim sukun. Lah, hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3I. Nah, jadi kuncinya begitu. 3I itu, I yang pertama adalah IMI. Apakah IMI? IMI adalah idgham mimi. Nah, yang kedua adalah iksha. Apakah iksha itu? Iksha adalah ikhfa syafawi. Yang ketiga adalah idsya
Apa idcha? Idcha adalah idhar syafawi. Jadi harus kita perhatikan rumus pokoknya. HMS itu dibagi menjadi 3I tadi. Jadi masing-masing harus dihafalkan singkatannya dan demikian pula nama bacaannya. Ya, jadi IMI sekali lagi idgham mimi, kalau iksha ikhfa syafawi, kalau idsha idhar syafawi. Baiklah, kita perhatikan qaidah idgham mimi. Idgham mimi artinya memasukkan atau mentasdidkan dua mim. Memasukkan atau mentasdidkan dua mim. Ya, qaidahnya qaidah idgham mimi, bertemunya mim sukun dengan mim. Nah, contoh bainahum maubiqon. Nah, jadi kalau ada mim sukun bertemu mim itu dilambangkan dengan M3. Jadi M3 itu artinya M3, M telu. Begitu. Kita lihat di Falahi ada di halaman 24 ya. Jadi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya mulai 2013 ya sampai 2021 ini kami beserta kawan-kawan di Lembaga Pendidikan Al-Falah masih menggunakan buku Falahi. Ini Falahinya Falahi 3 halaman 24 misalnya kita lihat. Contoh idgham miminya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum mu'minina ma lahum min mahisin wa hum mu'riduna at'amahum min ju'in ma lahum min waliyyin ma alaihim min sabilin lahum min awliya'a minhum ma kanu yahdharuna ma ya'tihim min nabiyyin am lahum mulkus samawati minkum marda li anfusikum min khairin. Nah, itu contoh idgham mimi yang ada di Falahi. Mudah-mudahan saudara kami Ustadz Ulum Al-Hafidh dan Ustadz Suparno Ahmad beserta kawan-kawan di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya dari KB, TK, SD, SMP Surabaya, SMP Delta Sari, Sidoarjo, dan semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan mencintai kalamullah ini. Jadi kita berfastabiqul khairat, Falahi menjadi sahabat seluruh metode yang ada di dunia ini.
Yang kedua, kita lanjutkan dengan ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar di bibir. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Bertemunya mim sukun dengan ba. Jadi kaidahnya kaidah ikhfa syafawi. Bertemunya mim sukun dengan ba. Membunyikan mim sukun dengan sedikit merenggangkan kedua bibir dan didengungkan selama ditahan 1,5 alif 3 harokat. Jadi agak merenggang bibirnya, dan kalau ditulis ikhfa syafawi itu adalah M3. M3. Contoh, hum bihamilina. Nah, begitu. Hum bihamilina. Kalau misalnya dirapatkan, hum bihamilina, jumhur ulama memakai yang merenggang, ya. Coba kita lihat di contohnya Falahi di halaman 26 Falahi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhfa syafawi. Wahum bis-sahirati tarmihim bihijaratin inna rabbahum bihim rabbuhum bidzambihim ma lahum bidzalika minhum batashan hum bihamilina idza tadayantum bidainin ahadakum biwarikikum biwariqikum huyyitum bitahiyyatin ta'rifuhum bisimahum sadaqatikum bilmanni. Nah, kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar artinya terang di bibir, syafawi artinya bibir. Kaidah idhar syafawi bertemunya mim sukun dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kalau di jumlah ada 26 huruf. Membunyikan mim sukun secara terang di bibir atau mulut tertutup, dan lebih diterangkan lagi apabila bertemu dengan wawu dan fa. Jadi bacanya terang kalau ditulis M1, M1. Contoh, amwalin nasi walahum azabun wa amruhum wa antum ta'lamuna da'wahum fiha an'amta. Nah, sekarang kita lihat di contoh buku Falahi 3. Di Falahi 3 ini ada di halaman 32. Ya, di halaman 32 Falahi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idhar syafawi. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ
nabalatal hatabi innahum lafi syakkim minhu muribin wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Lah seperti itulah bacaan-bacaan kaidah yang ada di dalam ilmu tajwid mudah tadi. Jadi sekali lagi kami melihat betapa luar biasanya perkembangan metode-metode ini dari metode Baghdadi misalnya ya. Yang anakum, ainakum, inakum itu yang ana, una, anun. Waktu kami masih berada di desa, jadi kami belajar dengan Al-Baghdadi. Kemudian kami juga belajar di Al-Barqi ya, Al-Barqi. Waktu kami mengajar di TK Aisyah di Asem Rowo ya, bersama Bu Iva dan kawan-kawan. Jadi kemudian kami juga belajar Iqra ya, Iqra bersama teman-teman, dan termasuk juga yang mengajar kami adalah Ustadz Lukman Hakim ya, yang memberikan motivasi tentang BCM ya, belajar cerita dan menyanyi, dan bersama kawan-kawan di BKPRMI Surabaya. Kemudian kami juga belajar kemudian di Tilawati yang berada di pesantren virtual Nurul Falah ya, mulai 2003 sampai 2014 kami juga belajar di Nurul Falah sebagai santri deklat Al-Quran, dan akhirnya kami diamanai untuk menjadi murabbi di Tilawati. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua teman-teman yang ada di Nurul Falah yang berada di metode Tilawati. Mudah-mudahan senantiasa kiprahnya, dakwahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada di surat kedua 121, dan sahabat-sahabat di Nurul Falah harus haqqo tilawati. Dan juga kami juga belajar waktu kami masih di Al-Hikmah dulu 1999 sampai 2002 kami juga mengajar dengan teman-teman di Takhobar ya, Ustadz Muzamil ya, Ustadz Haji Muzamil, kemudian Ustadz Yusuf ya, ada ustadz-ustadz yang lainnya banyak sekali yang kemudian dari Takhobar itu Ustadz Nurdin, yang akhirnya kami terus pindah mengembangkan diri untuk berada di lembaga pendidikan Al-Hikmah Surabaya, dan di situ alhamdulillah kami bersama kawan-kawan BCA sempat berkunjung ke kediaman Kiai Haji Salim Zarkasi, jadi sebagai penyusun buku Qiraati. Alhamdulillah kami bertemu dengan beliau dan didoakan beliau, dan bertemu dengan para putra-putrinya dan TPQ yang ada di sana, sehingga kami bersama kawan-kawan melihat proses pembelajaran Qiraati di sana, di Jawa Tengah sana. Dan alhamdulillah pula kami pernah belajar itu, kemudian juga mengembangkan ya qiraatinya di lembaga pendidikan Al-Muslim ya, dengan Ustadz Bunyamin, dengan Ustadz Abdullah dan kawan-kawan ya, akhirnya pindah di Tilawati. Dan alhamdulillah mulai dari 2010 kami pindah mengajarnya di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Nah, di sini kami bersama kawan-kawan semuanya
ingin berfastabiqul khairat, akhirnya muncullah metode Falahi ini yang direstui, diberi tanda tangan oleh yang terhormat Ustadz Haji, ya, Kiai Haji Ahmad Muzaki, ya, Al-Hafidh, ya. Jadi kemudian Ustadz Romrawi, Profesor Dr. Haji Muhammad Romrawi MA, dan beserta kawan-kawan yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah. Mudah-mudahan dengan munculnya berbagai metode-metode yang ada ini bukan untuk bersaing dalam arti yang tidak baik, tapi dengan ada kemunculan metode-metode yang ada ini menandakan bahwa hasanah yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Qur'ani semakin maju. Dan alhamdulillah akhirnya muncul juga metode MAS, ya, yang disusun, ya, oleh Ustadz Muhammad Zainul Arifin, juga oleh Ustadz Ahmad Suparno Ahmad, dan juga saya dan beserta kawan-kawan yang lain, sehingga intisari buku Falahi itu dimasak, ya, dianalisa, kemudian disempurnakan menjadi metode MAS, ya. Metode MAS yaitu MAS-nya itu M-nya itu makhorijul huruf, A-nya itu ahkamul huruf, dan S-nya adalah sifatul huruf. Mudah-mudahan jariah dari teman-teman semuanya, ya, dari Falahi, dari yang lain-lain semuanya, dari awal lah metode-metode yang ada di dunia ini berkumpul di metode-metode MAS dan lain-lain, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jadi amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.